Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Kalingga dan Sriwijaya. Anggota kelompok kami antara lain Ahmad Bagas Maulana Saputra, Cindi Dwi Kristina, Dimas Prasetyo Wafa, Irza Pramestia Setiawan, Muhammad Alfan Jamil, dan Safira Suci Berlianti. Guru pembimbing kami yaitu Ibu Ria Rosita, SPD, MPD. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga merupakan salah satu percorak Hindu-Buddha di Jawa. Kemunculannya diduga pada abad ke-6 Masehi, hampir bersamaan dengan pecahnya Kerajaan Tarumanagara menjadi Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Tidak banyak sumber-sumber arkeologis yang didapat di kerajaan ini, namun para ahli meyakini bahwa Kerajaan Kalingga atau Holing merupakan pendahulu Wangsa Sailendra yang nantinya berkuasa di Mataram kuno dan di Sriwijaya. Kerajaan ini bertahan sampai dengan abad ke-7 Masehi dan berakhir dengan pecahnya Kalingga menjadi 2 bagian. Politik Kerajaan Kalingga. Tidak banyak yang diketahui mengenai dinamika politik Kerajaan Kalingga. Namun dari sumber-sumber yang ada diketahui hampir tidak ada perebutan kekuasaan di Kalingga, mulai dari pendirinya Prabu Wasumurti sampai dengan Ratu Sima. Pergantian kekuasaan berlangsung dengan damai. Kalingga juga menjalin hubungan baik dengan Tarumanagara, khususnya Kerajaan Galuh. Hubungan kekerabatan dibangun dengan pernikahan. Tarumanagara dan Kalingga kemudian harus ada di bawah pengaruh kekuasaan Sriwijaya sekitar abad ke-7 ketika Sri Jayanasa mengirimkan ekspedisi menaklukkan Jawa. Kehidupan ekonomi. Kegiatan ekonomi Kerajaan Kalingga diketahui dari beberapa berita Cina. Dinyatakan bahwa penduduk Holing menghasilkan kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Kerajaan Holing amat makmur dan ditemukan sebuah gua yang menghasilkan garam. Penduduknya ahli membuat minuman keras dari bunga kelapa. Kerajaan ini diduga mendirikan pusat perdagangan ke luar wilayah melalui pelabuhan di Pekalongan ataupun di pesisir kuno antara bagian utama Pulau Jawa dengan Gunung Muria. Kehidupan sosial. Dijelaskan dalam berita Cina pula bahwa masyarakat Kerajaan Kalingga mempergunakan tikar dari kulit bambu. Kemudian apabila makan langsung menggunakan tangan tanpa sumpit atau sendok. Penduduk Kalingga diketahui sedikit dapat membaca dan mengetahui ilmu perbintangan. Masyarakat sering berkunjung ke Gunung Muria di sebelah utara atau daerah pegunungan di sebelah selatan. Agama yang banyak dianut di kerajaan ini adalah agama Hindu. Siwa yang dekat dengan agama Buddha. Ratu Sima khususnya menerapkan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. Hal ini menjadikan ia dicintai rakyatnya sekaligus ditakuti akan ketegasannya. Peninggalan Kerajaan Kalingga. A. Candi Angin. Candi Angin ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. B. Candi Bubra. Candi Bubra ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. C. Prosesi Tuk Masuk. Prosesi Tuk Masuk ditemukan di lereng barat Gunung Merapi. Prosesi bertuliskan huruf Palawa yang berbahasa Sanskerta. Prasasti menyebutkan tentang mata air yang bersih dan jernih, sungai yang mengalir. Dari sumber air tersebut ditemukan angin disamakan dengan sungai
Gangga di India. Di Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Raben, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini beraksara Kawi dan berbahasa Melayu dan berasal dari abad ke-7 Masehi. Prasasti ini bersifat keagamaan Swiss. Isi prasasti membuat keluarga dari tokoh utamanya. Prasasti Upit. Prasasti Upit merupakan prasasti tugu. Prasasti berbentuk tugu yang dipancangkan di permukaan tanah. Tinggi keseluruhan prasasti Upit 85 cm dengan bagian bawah 48 cm dan bagian atas 17 cm. Prasasti ini bertuliskan aksara Kawi awal berbahasa Jawa kuno dan aksaranya melingkar permukaan prasasti. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha bercorak maritim yang mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka. Sriwijaya memiliki hubungan yang erat dengan Jawa, terutama karena relasi raja-raja yang berasal dari Jawa. Kemunculan Sriwijaya pada abad ke-5 Masehi sendiri masih menimbulkan sejumlah pertanyaan karena eksistensinya yang lebih lambat dibandingkan kota-kota di Asia Tenggara. Mengingat perdagangan antara Romawi, India, Cina telah berkembang pesat. Sementara posisi Sriwijaya di pesisir Sumatera Timur merupakan bagian dari jalur utama tersebut. Sebagian kerajaan bercorak maritim Sriwijaya menjalani hubungan baik dengan India dan Cina. Sriwijaya dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha di Nusantara. Kerajaan ini cukup sering mengirimkan perwakilan ke Kaisaran Cina sebagai bentuk ketundukan dan jaminan keamanan. Sriwijaya diduga menguasai wilayah hingga ke Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, bahkan Madagaskar. Sumber sejarah. Sumber sejarah kerajaan Sriwijaya berupa prasasti dan berita Tiongkok. Berita dari dalam negeri. Sumber-sumber sejarah dalam negeri mengenai Sriwijaya adalah prasasti-prasasti berhuruf Pallawa dan berbahasa Melayu kuno. Prasasti kedudukan bukit. Kerangka tahun 605 Saka 683 Masehi ditemukan di tepi Sungai Tatang dekat Palembang. Prasasti Talang Tua berangka tahun 606 Saka 684 Masehi ditemukan di sebelah barat Palembang. Prasasti Kota Kapur berangka tahun 608 Saka 684 Masehi ditemukan di Bangka. Prasasti Karangberahi berangka tahun 608 Saka 686 Masehi. Prasasti Telaga Batu tidak berangka tahun. Prasasti Ligor berangka tahun 697 Saka 775 Masehi ditemukan di tanah Genting Kera. Prasasti Palas Pasema tidak berangka tahun ditemukan di Lampung berisi penaklukan Sriwijaya terhadap kerajaan Tulang Bawang pada abad ke-7. Berita dari luar negeri. Berita dari Tiongkok dalam perjalanan untuk menimba ilmu agama Buddha di India. I Ching, pendeta dari Tiongkok, singgah di Silifosin atau Sriwijaya selama 6 bulan dan mempelajari Paramasastra atau tata bahasa Sanskerta. Kemudian bersama guru Buddhis Sakyakirti ia menyalin kitab Hasta dan Dasastra ke dalam bahasa Tiongkok. Kesimpulan I Ching mengenai Sriwijaya adalah negara ini telah maju dalam bidang agama Buddha. Pelayaran maju karena kapal-kapal India singgah di sana dan ditutupi jalan sutra oleh bangsa Han. Buddhisme di Sriwijaya dipengaruhi Tantraisme, namun disiarkan pula aliran Buddha Mahayana. I Ching juga menyebutkan bahwa Sriwijaya telah menaklukkan daerah Kedah di pantai barat Melayu pada tahun 682
sampai 685. Berita Tiongkok dari dinasti Tang menyebutkan bahwa Silifosin atau Sriwijaya adalah kerajaan Buddhis yang terletak di Laut Selatan. Adapun berita sumber dari dinasti Sung menyebutkan bahwa utusan Tiongkok sering datang ke Sanfozi. Diyakini bahwa yang disebut Sanfozi itu adalah Sriwijaya. Berita dari Arab. Berita Arab menyebutkan adanya negara sabar Sriwijaya. Ibu Hordade mengatakan bahwa Raja Zabak banyak menghasilkan emas. Setiap tahunnya emas yang dihasilkan seberat 206 kg. Berita lain disebutkan oleh Al-Bairuni. Ia mengatakan bahwa Zabak lebih dekat dengan Tiongkok daripada India. Negara ini terletak di daerah yang disebut Swarnadipa, Pulau Emas, karena banyak menghasilkan emas. Berita India. Prasasti Leiden besar yang ditemukan oleh raja-raja dari dinasti Chola menyebutkan adanya pemerintah tanah Anai mengalang kepada biara di Nagi Padma. Biara tersebut dibuat oleh Marawijaya Tunggawarwan, keturunan keluarga Sailendra yang berkuasa di Sriwijaya dan Kataka. Prasasti Nalanda menyebutkan bahwa Raja Dewa Paladewa dari Nalanda, India telah membebaskan 5 buah desa dari pajak. Sebagai imbalannya, kelima desa wajib membiayai para mahasiswa dari Kerajaan Sriwijaya yang menuntut ilmu di Kerajaan Nalanda. Hal ini merupakan wujud penghargaan sebab Raja Sriwijaya Balaputradewa mendirikan wihara di Nalanda. Prasasti Nalanda juga menyebutkan bahwa Raja Balaputradewa sebagai raja terakhir dinasti Sailendra yang terusir dari Jawa meminta Raja Nalanda untuk mengakui haknya atas dinasti Sailendra. Kehidupan pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan, Kerajaan Sriwijaya menggunakan sistem monarki raja. Pemimpin yang paling terkenal di Kerajaan Sriwijaya yaitu Dapunta Hang Srijayanasa, Balaputradewa, dan Sri Sanggarama Wijaya Tunggawarwan. Pada masa pemerintahan Dapunta Hang, Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai wilayah perdagangan internasional dan membuatnya menjadi penguasa maritim di Nusantara. Lalu pada masa pemerintahan Balaputradewa, Kerajaan Sriwijaya semakin berkembang pesat. Bisa dikatakan inilah puncak keemasan Sriwijaya. Balaputradewa berhasil meningkatkan kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional sehingga Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Kehidupan pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan, Kerajaan Sriwijaya menggunakan sistem monarki raja. Pemimpin yang paling terkenal di Kerajaan Sriwijaya yaitu Dapunta Hang Srijayanasa, Balaputradewa, dan Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Pada masa pemerintahan Dapunta Hang, Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai wilayah perdagangan internasional dan membuatnya menjadi penguasa maritim di Nusantara. Lalu pada masa pemerintahan Balaputradewa, Kerajaan Sriwijaya semakin berkembang pesat. Bisa dikatakan inilah puncak keemasan Sriwijaya. Balaputradewa berhasil meningkatkan kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional sehingga Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Balaputradewa juga menjalin kerjasama dengan beberapa kerajaan di India. Dalam prasasti Nalanda juga dijelaskan bahwa Raja Balaputradewa
mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan agama Buddha dengan Raja Dewa Paladewa dari Kerajaan Pala, India. Pada masa pemerintahan Sanggrama Wijaya Tunggamarman, Sriwijaya juga menjalin hubungan kerja sama dengan bidang pendidikan dan perdagangan dengan kerajaan Cina. Namun, hubungan tersebut tidak begitu lama setelah kerajaan Chola berkhianat dan menyerang Sriwijaya untuk menguasai Selat Malaka. Selain kerajaan Chola, Sriwijaya juga mendapat serang dari Majapahit sehingga tidak dapat lagi mempertahankan wilayah kekuasaannya, dan semua kekuasaan tersebut diambil oleh Majapahit. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi. Sriwijaya melakukan kegiatan perekonomian dengan melewati jalur Selat Malaka, Tanah Gentingkra, dan Selat Sunda yang dulu menjadi urat nadi perdagangan di Asia Tenggara. Sriwijaya juga membangun pelabuhan khusus untuk kegiatan perekonomian antar pulau dan antar kawasan. Dalam sejarah dikatakan bahwa pelabuhan yang dibuat Sriwijaya sangatlah ramai disinggahi kapal-kapal asing. Kerajaan Sriwijaya memperoleh banyak keuntungan dari mengekspor barang-barang berkualitas ke Arab dan Cina. Barang-barang yang diekspor ke Arab adalah kayu gaharu, kapur barus, kayu cendana, gading, timah, rempah-rempah, dan kemenyan. Sedangkan barang-barang yang diekspor ke Cina yaitu gading, air mawar, kemenyan, buah-buahan, gula putih, cincin kristal, gelas, kapur barus, batu karang, pakaian kapas, cula badak, rempah-rempah, dan obat-obatan. Selain kegiatan ekspor, pajak juga memiliki peran penting dalam perekonomian kerajaan Sriwijaya. Kapal-kapal asing yang berlabuh di pelabuhan Sriwijaya akan dikenakan pajak bea cukai. Kehidupan sosial budaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha dan menganut agama Buddha aliran Mahayana. Mereka tidak menggunakan sistem kasta seperti Hindu. Dengan demikian, hubungan antara raja dan rakyat dalam berlangsung harmonis tanpa dibatasi dengan kasta. Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha. Dalam catatan Sing menyebutkan bahwa di Sriwijaya terdapat lebih dari 1.000 orang pendeta Buddha. Mereka belajar agama Buddha sama seperti yang ada di India, termasuk peraturan dan upacara-upacara yang dilakukan. Kerajaan Sriwijaya menjadikan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi para pedagang di kerajaan Sriwijaya. Sejak saat itu, bahasa Melayu digunakan secara luas oleh rakyat yang tinggal di pesisir pantai di wilayah Nusantara. Sriwijaya juga meninggalkan beberapa peninggalan budaya, yaitu Candi Muaro, Jambi, dan Candi Muaro Takus. Selain candi, Sriwijaya juga meninggalkan beberapa arca Buddha, antara lain arca Buddha di Bukit Siguntang dan arca-arca Bodhisattva Avalokiteswara. Kemunduran Sriwijaya. Kemunduran Sriwijaya pada akhir abad ke-13, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran yang disebabkan oleh faktor-faktor berikut. 1. Faktor geologis, yaitu adanya perlumpuran Sungai Musi sehingga para pedagang tidak singgah lagi di Sriwijaya. Faktor 2. Faktor politisi, yaitu jatuhnya tanah Gentingkra ke tangan Siam membuat pertahanan Sriwijaya di sisi utara melemah dan perdagangan mengalami kemunduran. Di sisi timur, kerajaan ini terdesak oleh kerajaan Singasari yang dipimpin Kertanegara. Akibat dari serangan ini, Melayu, Kalimantan, dan Pahang-Lapas dan tangan Sriwijaya, desakan lain datang dari kerajaan Chola Mandala, dan Sriwijaya akhirnya benar-benar hancur karena diserang Majapahit.
3. Faktor ekonomi, yaitu menurunnya pendapatan Sriwijaya akibat lepasnya daerah-daerah strategis untuk perdagangan dan tangan kerajaan lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.